Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah hari ini sudah puasa, nggak kerasa ya udah puasa ke hari ke-7. Alhamdulillah. Di hari ke-7 ini insya Allah kita mau akan memulai kelas fikih atau diskusi ya. Ini jatuhnya lebih ke diskusi aja Ustadz, mengenai hukum-hukum atau hal-hal yang ada kaitannya dengan bulan Ramadan atau dengan ibadah puasa kita. Mungkin bisa langsung dimulai aja penjelasannya dulu dari Ustadz Mustaqim, yang insya Allah nanti akan dilanjutkan dengan tanya jawab ya. Ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman yang mungkin hari ini belum bisa ikut ke kelas fikih, tapi mereka sudah menitipkan beberapa pertanyaan mengenai hal-hal yang ada kaitannya dengan bulan Ramadan. Insya Allah Ustaz. Kalau begitu, tafadhol Ustadz Mustaqim untuk bisa menyampaikan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma barik fima baqiya min syahri Ramadan وأعنا فيه على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان وتلاوة القرآن. أما بعد. Alhamdulillah pada sore menjelang berbuka puasa ini Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu walaupun via dunia maya. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita untuk belajar, karena banyak sekali sunnah-sunnah yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan ini. Di antaranya adalah zikir, membaca sholawat, tilawatul Quran, dan tentu saja mudarasah atau belajar seperti yang sama-sama kita lakukan seperti ini. Ini pun sunnah sebetulnya. Kenapa? Dengan ilmu, ibarat kita berjalan di tempat, ilmu itu memberikan cahaya kepada kita agar kita tidak salah. Apalagi kita tahu dunia sekarang ini banyak sekali tantangan, hal-hal yang tidak terjadi pada zaman Rasulullah dan para sahabatnya dulu. Misalkan suntik bagi wanita atau perempuan agar tidak haid selama bulan Ramadan. Zaman Rasulullah nggak ada suntik-suntik juga. Nah, ini muncul pada zaman sekarang. Saya pun kalau membawa jamaah umroh, ya, dia tahu bakal berangkat tanggal sekian dan akan haid tanggal sekian, agar bisa tawaf mengelilingi Ka'bah. Para jamaah saya kadang-kadang menyuntik dari Indonesia sehingga haidnya bisa berhenti sejenak. Nah, ini permasalahan seperti itu tentu saja akan terjawab dengan sendirinya kalau kita di mudarasah atau belajar sama-sama seperti ini. Tentu saja tidak sama saya saja, banyak ada ustadz, ada kiai, ada guru, ada masyayikh di negara kita yang alhamdulillah keilmuan beliau luar biasa, dan sesungguhnya harus kita nikmati dan berkati orang yang berilmu. Juga ada lagi permasalahan yang lain yang muncul di tengah-tengah
kehidupan bermasyarakat kita, terutama sekali lagi menyangkut saum atau fikih di puasa. Nah, hadirin sekalian yang saya hormati, kalau kita lihat dari struktur ayat, ya, struktur ayat yang mewajibkan kita untuk berpuasa itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam atau kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun sampai akhir. Kalau kita buka Al-Qur'an, alhamdulillah ya hari yang ke-8 sejak kita mulai tarawih. Berarti Mbak Armelia sudah masuk juz 8 ini. Alhamdulillah sudah. Jadi bulan puasa bukan, nanti jangan lupa juz jambu atau juz apel boleh, juz alpukat juga baik untuk dinikmati, ya. Jadi seimbang. Iya, juz Al-Qur'annya dan juz tilawah ngajinya, ya. Nah, juz 8 berarti sudah lewat ayat yang mirip dengan pembahasan yang tadi saya sampaikan mewajibkan kita kaum muslim untuk berpuasa. Kutiba. Dalam ayat lain misalkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Qisas pada saat orang membunuh orang lain secara sengaja, Islam mewajibkannya qisas. Membunuh, dibunuh juga. Kurang lebih begitu sederhananya. Perintahnya pun sama dengan tadi. Kutiba alaikumusiyam. Ya. Nah, ini kita prolog dulu. Alhamdulillah, ada yang masuk NU namanya. Admin. Iya. Admin. Nah, ya. Iya, lanjut ya, Ustaz. Ya. Nah, lagi ada satu ayat lagi yang perlu kita sampaikan juga. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qital. Ayat berperang pun, kewajiban berperang pun, berperang secara fisik ya. Bukan berperang secara pemikiran atau berperang lain. Fisik juga bentuk redaksi ayatnya kutiba. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan kepada kalian melakukan qital wa huwa kurhul lakum. Padahal qital itu kita tahu kurhul lakum, hal yang tidak kalian sukai tentu saja. Qital taruhannya nyawa. Kalau dulu para pejuang kakek nenek kita, leluhur kita berjuang memperebutkan kemerdekaan, itu melawan penjajah. Qital. Nah, itu yang dihadapi meriam kadang-kadang. Ya, berat. Nah, kalau sekarang anak sekarang paling meriam belina yang dihadapi. Kalau dulu berat perjuangan, Masya Allah. Nah, ini kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Masya Allah, pada zaman Rasulullah dan para sahabatnya itu perang itu, kalau kawan-kawan sering umroh ya dari Mekah ke Madinah hijrah atau sebaliknya Madinah ke Mekah itu perjalanan darat. Sekarang naik bis enak 5 atau 6 jam sampai. Sekarang di kereta cepat. Bayangkan vital itu sekali, ya. Nah, kita kembali kepada ayat tadi. Kutiba alaikumusiyam. Nah, redaksi yang digunakan adalah tentu saja redaksi kutiba ini mengajarkan kepada kita bahwa puasa ini adalah pekerjaan yang berat, pekerjaan yang tidak ringan. Kurang lebih ayat yang lain menggambarkan ibadah yang berat adalah dalam surah Al-Baqarah misalkan bagaimana Allah menjelaskan bahwa sholat itu berat kecuali bagi orang yang khusyuk, yang diridhoi, yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mungkin adik-adik kita yang masih kecil, anak-anak kita yang masih kecil, kita mendapat maunah
atau pertolongan dari Allah, dia bisa melakukan puasa. Di jalan-jalan, pemandangan yang lain bisa kita saksikan. Ada yang usianya 40 tahun, atau masih ABG mungkin 17, 25, secara fisik dia kuat. Tapi karena tadi kutiba alaikumusiyam, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatl. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum. Perkara atau ibadah yang berat tadi, kita banyak menyaksikan saudara-saudara kita yang belum mampu untuk berpuasa, di jalan merokok misalkan. Laki-laki kita tetap berhusnuzon, mungkin sedang haid ya, laki-laki mungkin haid, mungkin lagi musafir. Kita yang belajar ilmu tasawuf harus banyak ilmu melihat hal-hal seperti itu ya. Nah ini redaksi ayat yang patut menjadi kita, bahwa puasa itu bukanlah pekerjaan yang sederhana. Jadi kita mampu berpuasa, menahan dari lapar, haus, dan sebagainya. Tapi mempuasakan mata itu tidak mudah. Mempuasakan telinga juga. Dan paling sulit adalah mempuasakan atau godaan untuk ikut nimbrung membicarakan gosipan dengan Ramadan itu kencang dan keras. Karena kita sudah berusaha menutup telinga, tapi nimbrung aja kita kadang-kadang. Bergabung kepada kawan-kawan yang berikan gosip-gosip di tengah masyarakat kita. Ini sekali lagi, jika perbuatan atau amaliyah ibadah apapun itu sulit, kuncinya dengan ilmu akan menjadi mudah. Dengan ilmu akan menjadi ringan. Dengan ilmu akan memberikan kepada kita satu jalan yang lurus, seperti nama saya, mustaqim, lurus, nggak kemana-mana. Bekas ini, gambar Armelia. Ya. Nah ini, jemaah sekalian, kawan-kawan sekalian, barangkali itu prolog saja dari saya. Selanjutnya, biar diskusi hidup, dan tadi sudah dikatakan oleh MC kita bahwa ada pertanyaan yang sudah disiapkan, yang kebetulan kawan-kawan kita sudah bisa hadir, belum bisa hadir pada pertemuan ini, bisa disampaikan pertanyaan, nanti akan saya jawab kalau saya mampu. Di hadapan saya ada beberapa referensi yang bisa dipertanggungjawabkan. Yang pertama ini Fiqhul Islami wa Adillatuhu, kemudian Fiqhul Islami Dr. Ibrahim Sartini, ya. Dan di belakang saya ada banyak kitab. Walaupun sebenarnya kitab ini belum saya baca semua, biar kelihatan intelektual aja. Ya. Biar bagus ya. Biar kelihatan banyak pembaca. Ya. Saya persilakan kepada MC dan kawan-kawan. Iya, terima kasih Ustadz Mustaqim atas penjelasan awal dari sebenarnya kewajiban kita berpuasa itu sendiri ya, Ustadz ya. Ternyata memang puasa yang paling berat itu puasa di lisan, karena atau kalau zaman sekarang mungkin di puasa jempolnya nih Ustadz, karena kan udah zaman sosmed gitu kan. Jadi terima kasih. Iya, jadi bahasanya milenial sekali. Iya, jadi nggak terpikirkan nih saya, karena umur udah tua ini. beda generasi Ustadz. Kalau dulu mungkin ya gibah gitu ya, tapi sama sih sekarang juga masih ada beberapa yang nggak bisa menahan lisannya, cuma untuk zaman sekarang kayaknya lebih banyak lagi yang nggak bisa menahan jempolnya ini Ustadz. Jadi menghujat di sosial media, terus jadi mereka hanya puasa lapar aja, lapar aus, tapi jempolnya nggak berhenti buat menghujat orang. Itu sih yang sering terjadi sekarang ini Ustadz. Nah, sebenarnya ini ada beberapa pertanyaan titipan dari teman-teman.
Tapi ini mengenai ibadah tarawehnya nih, Ustadz. Ada yang bertanya, Assalamualaikum, sebenarnya kalau kita sholat tarawih itu, dalam kurung sholat witir, itu baca kunutnya mulai dari hari keberapa sih? Gitu. Ada penjelasannya nggak Ustadz? Mungkin ada yang mewajibkan atau ada referensi misalnya imam siapa itu bilang kalau mulai bacaan kunut itu di hari biasanya kan hari ke-20 ya, 10 hari terakhir gitu. Atau mungkin di hari keberapa udah bisa mulai, mungkin Ustadz bisa jawab dulu pertanyaan itu. Insya Allah pertanyaannya yang pertama kita harus jelaskan dulu tarawih. Tarawih itu tarawih itu santai, ya. Tarawih itu bikin hati adem, ya. Istirahat, ya, santai, istirahat tarawih itu. Kalau ada tarawih yang dolin, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, seperti yang kita lihat di media sosial, ya. Itu secara bahasa keluar dari makna tarawih itu sendiri. Kita tarawih itu santai dan rileks, ya. Lalu kita harus tahu juga hukum sholat tarawih itu adalah sunnah, ya. Sunnah, ya. Jadi memang dalam proses sejarah tarawih itu sendiri, sahabat tadinya sholat sendiri-sendiri. Gak apa-apa Mbak Maria, saya jawab pelan-pelan begini ya. Ya, nggak apa-apa. Kayak aja. Asal tarawih itu para sahabat sendiri sholat pojok sendiri-sendiri di masjid. Nah, lalu oleh sahabat Rasulullah SAW namanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kalau saya kumpulkan ini jamaah ini untuk sholat tarawih berjamaah, barangkali akan menjadi lebih kompak, lebih indah. Dan beliau kumpulkanlah para jamaah itu menjadi satu imam. Nggak terkenal pernyataan Umar bin Khattab, ni'matul bid'atu hadhihi. Dia sholat tarawih berjamaah itu bid'ah. Kalau kita lihat dari pernyataan Sayyidina Umar bin Khattab, ni'matul bid'atu hadhihi. Bid'ah yang paling nikmat itu, paling bagus itu adalah diantaranya ini, kata sahabat Umar bin Khattab. Sehingga mulailah setelah saat itu muslimin dipimpin oleh qari, oleh imam yang bernama Ubay bin Ka'ab. Jadi sholat tarawihnya berjamaah. Nah, masuk pada pertanyaan hukum kunut. Sebetulnya tidak ada larangan maunya kunut. Mau dari awal Ramadan kunut monggo. Tidak ada ikatan harus ini. Nah, namun para ulama lebih memfokuskan di malam biasanya 15 bersama-sama. Karena kunut itu sendiri doa dia, doa. Jadi tidak ada harus harus subuh, tidak ada. Zuhur pun kalau saya nanti misalkan imam besok, zuhur saya mau kunut nazilah bisa. Jadi tidak ada harus begini, namun lagi para ulama berpendapat misalnya 15 kita mulai. Namun ada beberapa adab kunut yang perlu kita sampaikan. Kebetulan saya sudah imam nih. Di kunut itu sendiri tidak boleh melebihi lamanya sholat tarawih. Kadang-kadang sholat tarawihnya 5 menit. Kunutnya 20 menit. Nah, ini perlu diingatkan. Seperti itu mereka tidak
tidak dilakukan. Kadang-kadang bahasa yang dipakai oleh imam pada saat kunut itu bahasanya mengulang-ulang saja. Padahal sudah ada, sudah satu kalimat sudah mencakupi. Ini beberapa hal yang perlu kita sampaikan. Saya kira itu Mbak ya. Oke, terima kasih Ustadz. Berarti sebenarnya nggak ada keharusan seseorang untuk memulai kunut di hari kesekian itu nggak ada ya. Tapi memang hanya perbedaan pendapat para ulama aja yang memfokuskan memang di 15 hari terakhir atau di 10 hari terakhir ya biasanya. Oke deh, kalau gitu terima kasih atas jawabannya Ustadz Mustaqim. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menanyakan perihal Ramadan, mungkin ada yang masih bingung nih tentang hukum-hukum dalam berpuasa atau misalnya dalam ibadah kayak tadi tarawihnya atau mungkin di sahurnya kayak gimana, di buka puasanya kayak gimana. Silakan teman-teman mungkin yang ingin bertanya. Ada Mas Altoma Wijaya. Iya. Ahlan. Mas Altoma nih. Ahlan. Mas Altoma nih. Ada Mbak Siti Ain. Mas Rivaldo, itu pemain Brazil ya. Sama ada ini Rizaldo, bukan Rivaldo. Kalau Rivaldo pemain sepak bola. Ronaldo, Ronaldo. Mungkin mau bertanya, ini apa nih Kak? Panggilnya Kak Altoma ya? Ya izin, Ustadz. Ya Ustadz, ada yang siap Mas Altoma. Ya, bagaimana dengan misalnya dalam puasa itu kita sering tidur Ustadz atau sering main game atau lebih main HP gitu. Terus bagaimana juga kalau witir kita itu langsung 3 rakaat? Terima kasih Ustadz. Untuk pertanyaan pertama, mudah-mudahan buat orang lain yang mengerjakan, Mas Altoma nggak mungkin ya main game. Kelihatan mukanya muka khusyuk ya. Nah, di dalam pengalaman sendiri ya. Bukan pengalaman pribadi. Iya. Pengalaman pribadi ya atau gimana nih? Iya. Banyak tidurnya, banyak main game. Nah, tidak. Iya. Di dalam buku ini Mas Altoma ya, saya lihatkan ya. Buku ini buku guru kami, Syekh Wahba Az-Zuhaili namanya. Judul bukunya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu. Menurut Imam Maliki, kalau orang yang puasa banyak tidurnya, itu hukumnya makruh. Banyak tidurnya, banyak mainnya, banyak nontonnya, itu kita kiaskan ke situ, hukumnya makruh. Tidak membatalkan puasa tentu saja. Nah, kalau kita buka bongkar betul-betul fikih itu tidak ada mubtilatus shaum kasratun naum, nggak ada. Kita bongkar buku fikih ya. Hal-hal yang membatalkan puasa tidak pernah tercantum kasratun naum, banyak tidur nggak ada. Atau kasratul la'ab, game nggak ada. Kita kiaskan. Tapi di buku ini menurut Imam Maliki, orang yang banyak tidur pada saat puasa itu hukumnya makruh. Kenapa demikian? Sayang dong kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzal 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima, sampai akhir ayat. Kita baca alif lam mim itu sudah 3 huruf. 1 huruf aja dibalas oleh Allah, diganjar oleh Allah berapa? Kalikan saja. Sholat sunat, qobliyah subuh, itu Masya Allah, cakep sekali. Hadisnya khairul minad dunya wa ma fiha, ya, lebih baik dari dunia seisinya, plus sholat sunat ibadah itu diganjarkan oleh Allah seperti kita melakukan ibadah wajib. Bahasa Spanyolnya eman-eman. Eman-eman kita tidur pada bulan puasa, tapi sekali lagi kita upayakan untuk bangun. Ya. Kenapa kalau sering begitu bangun tidur lagi? Untuk kita jamaah Mbah Surip. Ya. Mendingan kita jamaah Ustadz datang daripada jamaah
Yes, betul. Surit ya. Betul, Ustaz. Gitu. Oke, Mbak Argel ya. Oke. Tadi pertanyaan kedua apa? Pertanyaan keduanya boleh diulang, Kak Altoma mungkin? Ya, udah tua Kak Toma, saya udah tua terus puasa gitu ya Pak. Apa tadi tiga rakaat tuh? Ya, salat yang witir yang langsung 3 rakaat itu, Ustaz. Oh, jadi sholat witir. Oh iya, ini juga ada beberapa yang tanya, Ustadz. Kalau sholat witir tuh yang benernya tuh gimana sih? Apakah langsung 3 atau 2, 1? Ada juga yang lebih dari 3 juga ada ya, Ustadz. Yang penting kan dia syaratnya sebenarnya ganjil gitu. Nah, yang benernya atau mungkin yang paling banyak apa namanya? Paling banyak pengikutnya gitulah ibaratnya. Bisa dibilang begitu. Mungkin bisa dijelaskan, Ustadz, mengenai sholat witir. Sekali bahwa arti witir itu sendiri adalah ganjil ya. Jadi boleh 2 rakaat salam ditambah 1 atau boleh juga langsung 3 rakaat. Nah, ini teknis sekali lagi dalam fikih kalau ada perbedaan kita melihatnya sebagai rahmat buat umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Perbedaan rahmat sekali. Kalau dulu saya masih kecil, masih ribut diskusi apakah tarawih itu 8 rakaat atau 20 ya. Padahal sekali lagi itu perbedaan yang akan terus ada sampai bila-bila atau pin-pin sampai kiamat, nggak bakal apa namanya kelar ya. Intinya sah saja mau 2 rakaat, 1 salam ditambah 1 lagi atau langsung 3 rakaat atau ditunda. Ada yang kiai saya, beliau setelah taraweh nggak witir di masjid, tapi beliau pulang. Mengapa? Karena beliau mau bangun lagi nanti malam jam 1 jam 2 tahajud lagi. Setelah itu beliau tutup dengan witir menjelang sholat subuh. Itu perbedaan nanti akan banyak kita temukan. Tapi sekali lagi dua-duanya diperbolehkan. Baik, mungkin begitu Altoma. Semoga terjawab ya pertanyaannya mengenai apa namanya apa tadi, sorry lupa. Witir kedua ya. Atau langsung Oh, yang banyak ini banyak tidur ya Ustadz ya. Iya, yang tidur, banyak main game itu sebenarnya apa namanya tidak membatalkan puasanya, hanya saja sayang gitu di bulan puasa ini segala halnya itu terutama kebaikannya dilipat gandakan sama Allah. Jadi kalau bisa mungkin kesibukannya dicari selain tidur dan main game. Terus tadi kedua soal sholat witir yang 3 rakaat itu kesimpulannya berarti boleh ya Ustadz ya? Nggak masalah boleh. Kalau langsung 3 ataupun mau 2 terus 1 gitu. Atau mau ditunda. Terus Ustadz kalau misalnya dia ikut sholat witir di masjid tapi kemudian di tengah malamnya atau di jam 2 jam 3 dia sholat malam lagi itu nggak apa-apa Ustadz? Kan dia udah sholat witir tapi kan banyak sholat apa namanya itu yang dilakukan oleh kalau sahabat Umar bin Khattab, beliau tidak mau witir kecuali setelah tidur ya. Ada lagi sahabat yang lain seperti yang tadi Mbak sampaikan di masjid beliau witir, namun pada saat belum menjelang sahur sholat lagi juga tidak boleh. Itu namanya sunnah nafilah ya. Itu boleh saja dilakukan. Dan secara fikih kalau kita bongkar lagi-lagi buku-buku fikih ya, itu tidak ada pada waktu itu termasuk larangan sholat kita. Kecuali misalkan setelah subuh misalkan ya, jelas larangannya tidak boleh sholat lagi dan lain sebagainya. Jadi ada al-awqat al-makruhah,
sholat. Ada waktu-waktu yang dimakruhkan untuk melakukan sholat. Nah pada malam seperti itu ya sholat aja, doa banyak-banyak. Mas Alkoma kelihatannya masih bujang nih, ya Allah beri saya jodoh, nggak apa-apa. Oke. Berikan saya rezeki Dan rumah. nggak perlu witir lagi ya Ustadz ya, Ya setelah betul, menambah sholatnya. betul sekali. Karena dalam satu malam itu satu kali witir saja. Oke, kalau gitu terima kasih ya tadi Toma udah bertanya, Ustadz Mustaqim juga sudah menjawab. Terus ada pertanyaan lagi mungkin dari teman-teman, kalau enggak ada pertanyaan teks dari teman yang lain. Di sini mungkin Kak Siti Ainun Jariah atau Kak Rizaldo mau bertanya. Izin lagi Ustadz. Sebenarnya ini boleh banyak nggak apa-apa, yang banyak pertanyaan keluh kesah ya Ustadz ya. Ini kita sharing juga aja. Jadi selagi Ustadz Mustaqim bisa menjawab, nggak apa-apa, nggak masalah ya. Boleh Kak Toma? Kalau saya nggak bisa jawab, PR ya Mas Toma ya. Iya, PR berarti di Sabtu selanjutnya ya. Ya kan tadi sholat witir itu kan katanya penutup sholat malam nih Ustadz. Misalnya kan kita sudah sholat witir di masjid, terus kita mau sholat malam. Nah katanya kita itu ada sholat pembukanya, karena kita sudah witir maka kita itu sebelum sholat sunnah yang lain itu dibuka dulu Ustadz katanya. Sholat apa itu Ustadz? Ya, jadi ada yang berpendapat bahwa kan witir itu 3 ya. Ya, katanya itu kan penutup sholat malam Ustadz. Ya, benar. Katanya kalau kita mau sholat lagi, kita harus buka dulu. Nah, sholat itu sholat apa ya Ustadz? Ya, dibuka maksudnya itu dia digenapkan lagi. Jadi tadi udah 3, dan dia genapkan mungkin sholat lagi biar jadi genap, sehingga seakan-akan beliau belum sholat witir. Karena pertimbangannya sholat witir itu satu kali dalam satu malam, seperti yang Mas Toma sampaikan. Itu lagi-lagi pendapat fikih ya, fikih, dan bisa seperti itu, dan bisa saja kita langsung sholat sunnah yang lain juga tidak diharapkan, tidak dibatalkan, dan tidak dimakruhkan. Bahkan menurut imam yang lain, ini mohon maaf, tidak witir tidak masalah. Jadi hanya saja sih perbedaan arok fiqhiyah, pendapat fikih. Nah, Mas Altoma silakan memilih yang mana yang kira-kira mantap di hatinya. Terus Ustadz yang bacaan Al-Fatihah Ar-Rahmanir Rahim. Nah, kan itu ada yang baca kan Rahim itu kan ha yang tipis Ustadz. Tapi ada yang itu hanya ha yang bergetar Ustadz. Jadi hanya tuh Ar-Rahmanir Rahim. Nah, gimana itu Ustadz hukumnya? Oh, jadi hati-hati kalau baca Al-Fatihah. Nah, Al-Fatihah itu induk ya. La sholata liman lam yaqra Al-Fatihah dalam makna hadis. Jadi tidak sah sholatnya kalau Al-Fatihahnya tidak benar. Hati-hati. Kadang-kadang, mohon maaf, banyak sekali yang seperti Mas tadi sampaikan, merubah makna dan sampai merubah makna. Ingat, bahasa Arab itu merubah huruf bisa menyebabkan berubah makna. Kalau Ar-Rahmanir Rahim, him ya, apa pedas. Nah, coba saya terjemahkan kalau Ar-Rahmanir Rahim. Him itu sudah beda maknanya. Him itu ham, maha pengasih lagi maha penting. Coba maknanya penting. Ham itu amrun ham, artinya perkara yang penting. Kira-kira berubah makna nggak Mas Alton?
Iya, merubah. Nah, makanya alhamdulillah kawan-kawan dan kita semua Allah kasih kesempatan, kesehatan, terus apa namanya belajar. Nah, dulu kita waktu di Damaskus di Syria, Mas Thomas, sekedar cerita, baca Al-Fatihah itu biar benar 3 bulan. Tahsin lo ya. Tahsin. Dari a'udzubillahnya A. Kalau kita kan a'udzu ya. Sana enggak, murid harus dibuka A. Mau gitu ya. Ini baca belajar Al-Fatihah saja 3 bulan. Bisa apa rontok tuh semangat kalau nggak benar-benar ya. Itu apa namanya pertanyaan yang menggelitik dari Mas Toma. Sekali lagi hati-hati membaca surah Al-Fatihah. Yang lain silakanlah salah-salah sedikit, bukan membolehkan ya, tapi bisa ditolerir, bisa dimaafkan. Tapi khusus Al-Fatihah harus benar-benar tepat dan betul pelafalan makhorijul hurufnya. Ya. Kalau huruf dot gimana Ustaz yang betul? Kan ada yang goril magdu. Ya, bo. Nah, nanti kita voice call-kan, saya akan bacakan bait matan Imam Jazarinya dan Mas Toma. Makhorijul hurufnya itu apa? Kan ada matan Ibn Jazari namanya, matan ilmu tajwid. Teorinya bagaimana, pelafalannya bagaimana, nanti kita baca priya-priya Mas Toma ya. Kalau sekarang nanti apa namanya terlalu banyak juga pusing Mas Toma ya. Ya Ustaz. Terima kasih Mas Toma. Di grup juga bisa Ustadz di-share ke teman-teman yang lain cara pembacaan Al-Fatihah yang benar seperti apa, terus mungkin dari huruf-hurufnya tuh yang jelas ya, makhrajnya seperti apa gitu. Jadi ada Thomas sudah masuk grup ya? Udah masuk grup belum? Grup yang mana itu? Grup ini apa namanya, kelas Ramadan. Ini ya, kelas Ramadan namanya. Udah kayaknya. Kelas Ramadan UD tulisannya. Sudah ya? Udah kayaknya. Oh iya, nggak apa nanti kalau emang apa namanya belum masuk juga mungkin bisa taruh nomornya di chat aja, nanti aku hubungi ke admin untuk masukin Mas Altoma ke grup ya. Jadi mengulangi, ada kalau dalam tajwid itu ada buku induk tajwid ya. Buku fikih itu ada buku induk fikih. Nah, buku induk tajwid itu matan Jazari namanya. Itu diakui oleh seluruh dunia dimanapun Mas Toma baca itu. Imam Jazari itu kalau kita bilang bahasa namanya nenek moyang atau kakek moyang atau mbah pakar ilmu tajwid dunia itu adalah Imam Jazari. Ada matannya, ada bait syairnya, dan nanti kita bacakan itu dan kita praktekkan, insya Allah. Oke deh, terima kasih banyak ya Ustadz Mustaqim untuk jawabannya. Semoga Mas Altoma juga bisa puas ya dengan jawabannya, terjawab dengan ini. Mungkin ada pertanyaan lagi nih dari Mas, katanya banyak pertanyaannya tentang Ramadan. Masih ada nih Ustaz. Oke, nggak apa-apa. Sambil nunggu Mas Rizaldo, Mbak Siti Ainun, ya nih, yang lain. Rizaldo, terus Siti Ainun mungkin bisa. Kalau Mbak Siti mungkin lagi nyiapin buka puasa. Sambil di dapur ya. Ya, Mas Rizaldo. Oke. Mengenai imam sholat nih Ustaz. Kan kita itu ada imam sholat itu yang udah pasti nih Ustaz. Tapi dia nyuruh kita yang bagaimana ya? Kita itu udah pasti baca Quran tapi masih melakukan kesalahan tuh Ustaz. Gimana tuh? Ya. Jadi imam itu level pertamanya adalah ditentukan oleh negara yang idealnya. Kenapa? Kalau di kita ini mungkin Kemenak, ya. Kalau Kemenak berperan, itu sebetulnya belum begitu berperan. Mengapa pemerintah yang berhak menentukan? Pemerintah bisa banyak perangkat, jadi bisa menentukan syarat kelayakan seorang imam, baik dari bacaannya, pengetahuannya,
Dan sekali lagi syarat imam itu banyak, bukan cuma layak dari sisi bacaan. Namun kalau kita baca buku fikih itu yang mahbub, yang dicintai oleh jamaah, itu lebih lebih layak untuk menjadi imam. Jadi kalau ada orang yang bacaannya satu sama A dengan B, kemudian keilmuannya sama A dan B, dipilih mana di antara mereka yang lebih dicintai oleh jamaah. Karena ilmu fikih mengatur hal itu. Kaitannya dengan pertanyaan tadi, di Indonesia kondisinya berbeda. Kadang-kadang anak-anak yang kelihatannya belum layak untuk menjadi imam, sebagai bentuk pelatihan, kadang-kadang tua kita atau guru kita, sesepuh kita dipersilakan. Saya waktu itu di Kuala Lumpur pernah, di Malaysia, tepatnya di Kelantan, Malaysia. Saya bersama dengan Syekh Uro, bahasanya Grand Syekh. Ya, Al-Quran itu banyak nama beliau, Syekh Kremron. Harusnya beliau yang imam, bukan saya. Itu karena bentuk pelatihan, melatih, dan beliau juga memantau bacaan saya. Saya disuruh dia untuk imam, memimpin seorang Syekh Grand Syekh. Nah, itu tidak masalah, tapi syaratnya itu lagi. Al-Fatihah harus benar, Al-Fatihah harus betul. Kalau belum, jangan khawatir sholatnya tidak diterima. Ya. Itu Mas Tama. Walaupun kita masih suka komen orang tuh Ustadz, gimana tuh Ustadz? Masih punya kesalahan gitu ya maksudnya. Ya. Nah, untuk menghindari itu, ya saja pilih orang yang diantara jamaah itu yang usianya paling sepuh, kalau gitu caranya, paling dihormati, paling dicintai. Nah, masalah kritikan, kadang-kadang jamaah juga kritikannya, ada spesialis manusia itu memang hobi mengkritik, kadang-kadang hal-hal yang tidak perlu dikritik. Nah, saya kalau bicara masalah masjid, memang sejak kecil hidup saya di masjid, ya, artinya aktivis masjid. Kadang jamaah itu ada yang memang spesialisnya bawel, ya. Jadi diajak gotong royong nggak mau, diajak ayo bareng-bareng membangun masjid, nggak mau. Saya memang walaupun dia tidak bilang saya spesialis mengkritik, nggak, ya, tapi memang hobinya begitu. Ya sudah, kalau memang begitu, Mas Toma sementara jangan imam dulu deh, kalau ada begitu, ya. Nah, jangan imam dan cari tempat lain yang kira-kira, alhamdulillah di masjid kita banyak di Indonesia, musola juga kita bejibun, ya. Mas Toma tasmi dulu, dapat ijazah bersanad dari Rasulullah. Nah, yang mengkritik itu apa? Anda mengkritik saya secara ilmiah dapat sanad nih. Sanad saya bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barangkali yang mengkritik akan diam. Persiapan kemampuan. Mungkin Kak Siti Ainun ingin bertanya, atau Kak Rizaldo. Kayak lagi sambil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Ustadz, siap. Mau tanya, misalnya kalau masalah tarawih nih, Ustadz, karena kesibukan kita nggak sempat melakukan tarawih di waktunya gitu. Siap. Jadi sempatnya jam 3 sebelum sahur misalnya, Ustadz. Apa itu nggak masalah atau gimana, Ustadz? Cakep. Pertanyaannya bagus sekali. Tarawih itu tadi saya sampaikan awalnya memang tidak berjamaah. Sejarahnya, Mas, ya. Mas siapa nih namanya? NU. Saya Ihsan. Oh, tulisannya NU, Nahdlatul Ulama, saya pikir tadi. Iya, Ustadz. Nah, jadi Mas Ihsan awal mula dilaksanakan tarawih itu tadinya sendiri-sendiri para jamaah, para sahabat Rasulullah.
sendiri dan Umar bin Khattab waktu itu beliau jadi presiden, khalifah. Wah, ini kalau saya kumpulkan berjamaah sholatnya dipimpin oleh satu orang imam, kayaknya bagus nih. Yaitu beliau memerintahkan, namanya presiden, punya tanda tangannya sakti ya. Mudah-mudahan Mas Ihsan anak menjadi presiden dan Indonesia. Ya. Amin. Mungkin di IKN, nanti ibu kota kan pindah nanti. Ya. Nah, itu awalnya berdasarkan apa namanya sejarah tadi. Kalau misalkan Mas Ihsan lembur di kantor ya, jam 8 orang-orang tarawih di masjid, kan ya, di musola. Nah, Mas Ihsan karena lembur di kantor tidak bisa bareng-bareng jamaah, tentu jangan bersedih. Perlu bersedih, yakinlah kalau Mas Ihsan kerja untuk mencukupi kebutuhan keluarga, itu pun ibadah, itu pun jihad. Mengapa ibadah? Kalau nggak kerja nanti keluarga kita, keturunan kita jadi begini, minta-minta di pinggir jalan ya. Niatkan ya Allah, saya ibadah ini, saya kerja ini juga beribadah ya Allah, agar keluarga saya tidak minta-minta, agar harga diri saya sebagai seorang muslim jadi bagus. Walaupun tidak bisa jamaah di musola atau di masjid atau di musola, silakan Mas Ihsan nanti usahakan sholat isya dulu ya, di sela-sela waktu kerja isya dulu, isya selesai tutup dengan sunnah ba'da isya, setelah itu lanjutkan lagi pekerjaan. Nah, pulang istirahat, jangan lupa apa namanya, mata juga punya hak ya, itu istirahat, badan juga perlu istirahat. Nah, bangun pada saat jam 3, silakan Mas Ihsan apa namanya. Kalau itu kesibukannya kan kerja, Sat ya. Kalau misalkannya hal yang lain seperti olahraga, misalnya kita futsal, Sat. Futsal sekali-sekali saja. Sampai niat kita olahraga kan buat sehat ya. Iya. Buat sehat. Nah, jangan sampai apa namanya futsal setiap hari lalu kita melalaikan ibadah-ibadah yang lain. Karena futsal, kecuali misalkan Mas Ihsan seperti Karim Benzema, striker Real Madrid ya. Iya. Ya, dia memang profesinya atlet, itu kalau lihat bol. Ini kalau Mas Ihsan bukan profesinya atlet ya. Atlet kita Muhammad Ahsan yang bulu tangkis. Dia puasa. Pertengahan pertandingan iftar waktu masuk buka, dia buka puasa. Kan cakep. Itu artinya akhirat prioritas utama. Yang lain itu insya Allah bakal mengikut. Boleh kalau Mas Ihsan misalkan futsal ya, sekali-sekali saja. Misalkan badan udah nggak enak banget nih. Waduh, kalau saya nggak olahraga, misalkan bakal gempor, misalkan nggak enak. Ya, futsal, besoknya usahakan tarawih berjamaah. Jangan sampai tiap malam. Iya. Ya. Terima kasih banyak, Ustaz. Siap, Mas Ihsan, siap. Oke, terima kasih tadi Kak Ihsan atas pertanyaannya dan Ustaz Mustaqim atas jawabannya. Semoga terjawab ya Kak Ihsan pertanyaannya. Kemudian Ustaz, ini karena sudah hampir habis waktunya ya, mungkin aku tutup dengan satu pertanyaan lagi. Ini ada pertanyaan dari hamba Allah, Ustaz. Kalau baca-bacaan sholat witir terakhir di rakaat terakhir, kenapa mesti Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas, Ustaz? Ya, pertanyaan. Semua, tapi iya juga sih kalau dilihat ya, di hampir semua masjid kalau sholat witir tuh rakaat terakhirnya selalu 3 surat itu, trikul. Ustaz, mungkin bisa dijawab, mungkin ada alasannya atau filosofi atau apa? Ini pertanyaan terakhir kebetulan, Ustaz. Pertanyaan dari hamba Allah. Beliau itu biasa zakat, biasa memberikan biasa memberi. Hamba Allah 500.000. Pertanyaan pun dia terkesan apa namanya tawaduk ya. Nah, sebenarnya nggak ada keharusan harus dirikan pertama surah Al-A'la, seperti Ismail Al-A'la.
atau di rakaat kedua al-kafiru, rakaat ketiga trikul tadi tidak. Saya buat mendidik masyarakat, saya kalau imam jarang saya baca witir surah Al-Ikhlas. Jarang saya. Kenapa? Biar masyarakat tahu, oh, ternyata boleh toh baca surat lain. Sama misalkan malam Jumat. Banyak yang membaca surah sajadah. Nah, sesekali imam harus didik masyarakat ganti bacaan lain, jangan surah sajadah saja, biar tidak ada di pemikiran masyarakat, oh ini surat wajib, kalau nggak baca ini seakan-akan tidak sah. Itu hanya saja sih pilihan. Silakan mau baca surah Al-A'la boleh, membaca surah lain juga tetap sah. Jadi pikir itu ganjil. Itu saja Mbak ya. Berarti saya kalau menjawab ada fikih, patokannya ya Ustadz ya, maksudnya harus nggak ada, gitu. harus nggak ada. Saya kalau menjawab fikih itu yang luas saja lah, biar masyarakat kita jadi hanya mungkin terkesan istiadat ya, maksudnya kebiasaan aja ya orang-orang ya. membaca itu. Oke, itu mungkin pertanyaan terakhir dari yang sebenarnya ada lagi Ustaz, cuma karena waktunya sudah habis, ini kan sudah mau hampir menjelang buka juga, mungkin dari Ustadz atau teman-teman yang lain mungkin mau mempersiapkan diri untuk berbuka puasa nih, ya kan? Mungkin ada yang belum beli, belum menyiapkan makanan dan lain sebagainya, harus disiapkan gitu. Oke, terima kasih banyak sekali lagi untuk teman-teman semua yang sudah hadir di sini, sudah bertanya tadi ya ke Mas siapa tadi? Altoma ya, sudah Mas ini keluar ya. Mungkin sinyalnya atau ada keperluan lain. Ya, dan Ihsan ya tadi sudah bertanya, dan luar biasa Ustadz Mustaqim jawabannya semuanya alhamdulillah ya terjawab, bahkan ada beberapa tadi yang menggunakan dalil supaya jelas jawabannya, jadi nggak ragu lagi insya Allah. Buat teman-teman semua, kita akan adakan lagi insya Allah kelas Ramadan, kelas fikih ini tanya jawab, kita santai aja ya diskusi, mungkin di Sabtu depan di jam yang sama, di jam 4 atau mungkin paling terlambat 4.15 ya Ustadz ya, kita adakan kelas ini lagi tanya jawab, mungkin dari teman-teman yang tadi belum bertanya ada Kak Siti Ainun, Kak Rizaldo yang sekarang mungkin lagi sibuk hanya mendengarkan Ustadz. Jadi belum ada inspirasi pertanyaan juga, mungkin di minggu depan insya Allah ada kesempatan untuk bertanya, silakan yang mau bertanya, dan Ustadz Mustaqim juga insya Allah sehat terus ya Ustadz, supaya bisa menjawab pertanyaan teman-teman semua nih. Insya Allah kedepannya akan lebih banyak lagi Ustadz yang ikut kelas ini, dan otomatis lebih banyak lagi Ustadz pertanyaannya. Ya Ustadz ya, insya Allah kita semua sehat, diberi kesempatan sama Allah untuk bisa menjadi orang-orang pilihan nih yang ikut kelas ini. Alhamdulillah ya bisa mendapat jawabannya. Mungkin itu saja saya akhiri kelas ini. Insya Allah kita bertemu lagi di Sabtu depan. Syukron ala itimamikum wa istimaikum wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Live ya. Oke.